Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus di minggu kedua dari PT 11 Maret yang berhubungan dengan transaksi tentunya. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana pencatatan transaksi dilakukan, mulai dari identifikasi sampai ke penyusunan jurnal. Jadi kita bisa langsung lihat ke kasus yang pertama di tanggal 8, yaitu menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Jadi kita langsung ke dalam penjualan, langsung ke faktur. Kita masukin dari nomor buktinya yaitu CR 0801, terus invoice date-nya 080123, ship date-nya di tanggal yang sama. Lanjut untuk pemilihan pelanggan itu di pelanggan umum. Untuk barangnya yaitu cuci AC, cuci AC 5 dengan harga jasanya itu 60.000. Jangan lupa teksnya juga. Terus kita lihat untuk subtotalnya itu harus sama kayak yang di Excel, yaitu 333. Kalau udah, simpan dan tutup. Nah, lanjut ke penerimaan penjualan, karena untuk pelanggan umum itu kan dibayarnya langsung ya. Tuh pembayarannya ke Bank BRI. Pakai payment date-nya di tanggal yang sama kayak tadi, yaitu 8 Januari 2023. Form number-nya yang CR 0801 tadi. Terus cek amount-nya 333.000. Jangan lupa klik bayar. Untuk cek date-nya, kalau misal belum diganti, nanti bisa diganti di dalam buku besar. Nah, di buku besarnya tuh kalau kita mau lihat transaksinya udah masuk atau belum, itu bisa dilihat di history buku besarnya. Jangan lupa diperbarui biar transaksi yang terakhir itu masuk. Nah, itu diganti karena lupa, terus digantinya lewat buku besar ya. Cek numbernya bisa diisi juga. Ke yang transaksi yang kedua, yaitu ada menerima pekerjaan dari PT IV untuk pemasangan AC inverter dari cuci AC dan cuci AC. Kita langsung ke fakturnya aja, karena disitu udah ada keterangan Bank BRI, jadi langsung dibayar ke Bank BRI. Jadi kita langsung penerbitan faktur. Kita isi invoice numbernya CR 0901, terus invoice date-nya di tanggal 9 Januari 2023, ship date-nya di tanggal yang sama juga. Terus untuk item ada pasang AC inverter 1 dengan harga 200.000, jangan lupa teksnya. Terus ada cuci AC 3 dengan harga per unit 60.000, jangan lupa teksnya juga. Untuk totalnya nanti jadi 421.800. Udah, simpan dan tutup.
Terus kita lanjut ke penerimaan penjualan, karena untuk transaksi itu langsung dibayar ke Bank BRI ya. Di situ kita nanti mau bayar yang 9 Januari 2023 yang paymentnya, check amountnya itu 421.800. Kita centang yang itu. Untuk check amountnya kita isi 421.800. Terus tanggalnya jangan lupa juga diganti di tanggal 9 Januari 2023, dicek date-nya juga 9 Januari 2023. Cek nomornya juga boleh. Setelah itu langsung simpan dan tutup. Lalu transaksi yang ketiga, menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pada PTSM. Jadi kita langsung ke faktur penjualan langsung, karena kalau misal masih di pesanan penjualan itu nanti nggak akan tercatat untuk utang dari PTSM-nya. Jadi kita langsung ke langsung ke faktur penjualannya. Menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pada PTSM. Kita masukin dulu pertama dari pelanggannya, yaitu PT Sukses Mandiri. Dengan invoice number-nya kita pakai yang DO ya, gitu. SO itu sales order kalau nggak salah. Nah, invoice number-nya 9 Januari, ship-nya di hari yang sama dengan item cuci AC-nya 2. Terus teksnya jangan lupa tambah freon 1 dengan harganya 150.000. Jangan lupa teksnya. Terus ada freon R32 kuantitasnya 2 dengan harga 325.000, dan jangan lupa teksnya. Jadi totalnya itu ada 1.021.200. Udah sama. Lalu simpan dan tutup kalau sudah sama. Tanggalnya diteliti dulu, terus simpan dan tutup. Oke, selanjutnya ada transaksi keempat, yaitu pemesanan freon ke R32 ke UD Sumber Mandiri Solo. Pengiriman barangnya nanti tanggal 10. Jadi kita dari SO-nya dulu. Tadi salah ya, harusnya ke tempat pembelian, karena kita pesan freon dari PO number-nya dulu, P00901. Terus expected date-nya itu sebenarnya udah ada 10, tapi dikosongin dulu juga nggak apa-apa. Itemnya itu ada 4 freon R32 yang harga per itemnya itu 295.000, kuantitasnya 4. Jadi kita masukin unit price-nya manual. Kalau amount-nya nanti biasanya otomatis, jadi kita masukinnya dari unit price 295.000. Jangan lupa teksnya. Nanti di jumlahnya ada 1.309.800.
untuk total ordernya. Kalau udah, simpan dan tutup. Terus lanjut ke transaksi kelima, yaitu menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Jadi langsung ke fakturnya aja. Cuci AC-nya 3. CR-nya 1011, invoice date-nya 10 Januari 2023. Ship date di hari yang sama. Itemnya cuci AC 3. Kalau udah diteliti, udah benar simpan dan tutup. Nominalnya tadi 199.800. Nah, kita langsung ke penerimaan penjualan, karena itu langsung dibayar. Itu ke Bank BRI. Terus payment date-nya di hari yang sama, yaitu 10 Januari. Check amount-nya 199.800. Enter. Bayar. Cek date-nya juga 10 Januari 2023. Cek nomornya bisa diisi juga. Jangan lupa diteliti untuk tanggalnya sama nominalnya. Kalau semisal udah bener, nanti bisa langsung disimpan dan tutup. Form numbernya juga bisa diganti. Oke, transaksi selanjutnya yaitu pengiriman dan faktur atas pemesanan tanggal 9 Januari yang dari UD Sumber Mandiri. Kita langsung ke faktur pembelian. Buat menerbitkan, kita punya utang dagang. Kita masukin dari pemasok dulu. UD Sumber Mandiri. Pilih pesanannya belum bisa karena nomor fakturnya belum dimasukkan. Terus kita masukin invoice numbernya, yaitu PO 0901. Invoice date-nya tanggal 9 Januari 2023 dan ship date-nya di tanggal 10 Januari 2023. Terus kita masukin pesanannya, ada di daftar yaitu PO 0901. Deskripsinya benar, Freon R32 dengan kuantitas 4, unit price 295, tag 1.180.000, jumlahnya 1.309.800. Simpan dan tutup. Kalau udah benar. Oke, selanjutnya kita transaksinya yaitu menerima pekerjaan dari Alfamart Kartika untuk pemasangan AC biasa dan cuci AC. Kalau misal mau lihat transaksi yang tadi udah masuk belum dan udah benar jurnalnya, nominalnya, kita bisa lihat di history buku besar dan jangan lupa diperbarui. Kita lanjut ke transaksi yang udah dibaca tadi, yang menerima pekerjaan dari Alfamart Kartika, yaitu pasang AC biasa 1 dan cuci AC 1. Pasang AC-nya 160.000 dan cuci AC-nya 60.000. Tanggalnya 10 Januari 2023 dengan invoice number CR 1001.
itu salah mencet ya ternyata. Nah pas dilihat kan ternyata nominalnya beda ya, karena emang dari awal itu jasa yang di input juga salah di bagian tambah freon, harusnya pakainya yang pasang AC biasa. Karena make sure kok bisa salah, ternyata aku yang salah inputnya. Aku ngecek untuk tambahan freon itu ternyata emang udah benar 150.000. Kita salah inputnya itu harusnya kepasang AC, jadi bisa diubah kalau misalnya belum disimpan dan tutup. Dan kalau misalnya udah disimpan dan tutup pun bisa diubah di dalam histori buku besar. Ini ada baiknya kalau lebih teliti. Dan nominalnya udah sama, yaitu 244.200, lalu disimpan dan tutup. Karena dia langsung dibayar tunai, jadi kita langsung buat penerimaan penjualannya tadi dari si Alfamart Kartika. Dibayar, lalu ubah dulu dari payment date-nya ke tanggal 10 Januari 2023. CR formnya CR1001. Cek date-nya juga. Jangan lupa cek amount-nya di 244.200. Kalau sudah bisa simpan dan tutup. Oke, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Di bisnis. Kalau misal mau lihat transaksi tadi, bisa dilihat di histori buku besar dan jangan lupa diperbarui dulu. Transaksi selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang dari PT SM untuk order SO 0901. Karena dia berhubungan sama pelunasan dari transaksi tadi, kayak penjualan jasa atau barang yang ditawarkan dari si PT 11 Service. Jadi kita masuknya ke penerimaan penjualan di 1.021.200 di tanggal 24 Januari 2023. Payment date-nya di tanggal 11 Januari 2023. Karena pembayarannya tadi secara tunai, harusnya masuknya ke kas besar. Cek date-nya jangan lupa. Jadi kalau misal dirasa tadi ada beberapa transaksi yang harusnya tunai dan masuknya ke kas besar, tapi malah masih di Bank BRI, nanti bisa diubah di histori buku besar. Transaksi yang dirasa kurang yakin kalau masuknya itu harusnya di kas besar tapi malah di Bank BRI, di dalam penerimaan penjualan. Nah itu harusnya di kas besar. Udah, harus simpan dan tutup.
Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu menerima pembayaran dari Tuan Mulia untuk faktur nomor F02. Itu nanti pembayarannya secara ditransfer ke bank ya, di Mandiri. Yang nominalnya itu 1.500.000. Soalnya jangan lupa diubah lagi. Terus cek numbernya bisa CR1101. Cek ditnya jangan lupa. Dan payment date-nya juga jangan lupa diubah di tanggal 11 Januari 2023. Kalau udah benar semua, diteliti lagi dan simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu biaya operasional minggu kedua, itu nanti di bagian kas bank di pembayaran. Di paid from-nya itu kas besar ya, karena secara tunai. Terus nomor buktinya itu OP 1301. Terus date-nya itu tanggal 13 Januari 2023. Memonya misalnya pembayaran biaya operasional minggu kedua. Baginya itu bisa dikosongi, bisa diisi. Terus untuk jumlahnya itu ada 25.000. Terus di enter. Terus kita cari akunnya yang untuk di debit, yaitu biaya operasional mingguan. Kalau udah, simpan dan tutup. Terus lanjut ke pembayaran lagi, yaitu transaksi selanjutnya membayar gaji teknisi minggu kedua Januari 2023 yang dibayar transfer dari Bank BRI. Memonya membayar gaji teknisi. Terus bayarnya ke teknisi, itu bisa diisi, bisa enggak. Amount-nya 625.000. Akun yang di debit adalah biaya gaji teknisi 6201.01. Amount-nya 625. Kalau udah, simpan dan tutup. Oh ya, jangan lupa sebelum simpan dan tutup itu dicek dulu semuanya biar nggak ada kesalahan lagi, apalagi di tanggal date-nya itu 14 Januari 2023. Kalau udah make sure semuanya benar, kalau ada pendetailan dari memo, kalau udah, simpan dan tutup. Terus kita bisa cek dulu untuk histori buku besarnya yang tadi udah benar atau belum. Make sure tanggalnya juga udah benar atau belum. Itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu membayar gaji administrasi minggu kedua Januari di dalam kas dan bank bagian pembayaran. Kayak transaksi sebelumnya, date-nya bisa diganti lebih awal kalau takut lupa, yaitu di tanggal 14 Januari 2023. Paid-nya from Bank BRI. Terus OP-nya bisa diisi OP 1402.
memonya membayar gaji administrasi minggu kedua. Lanjut, pembayaran ke pegawai administrasi atau bisa karyawan administrasi. Jumlahnya 550.000. Ton biaya di sebelahnya ya. Biaya gaji administrasi di 6201.01 02. Kalau 01 tadi administrasi. Kalau udah semuanya benar, disimpan dan tutup. Untuk history buku besarnya mungkin bisa di refresh kalau misal mau lihat. Nah, di transaksi yang terakhir itu ada membayar faktur dari udah sumber rezeki yang tadi. Jadi kita langsung masuknya ke pembayaran pembelian yang di tanggal 29 Januari 2023. Dibayarnya di tanggal 14 secara tunai, jadi pakainya kas besar. Kalau udah, simpan dan tutup. Dicek semua dulu. Kalau udah benar, bisa langsung simpan dan tutup. Nah, kita bisa ngecek transaksi minggu kedua yang udah kita masukin tadi dari beberapa kas dan bank, penerimaan penjualan, faktur dan lain-lain itu di history buku besar. Jangan lupa diperbarui juga. Dan kalau misal ada beberapa yang dirasa ada yang salah, bisa diedit lewat history buku besar. Jadi sekian untuk video dari transaksi PT Sebelah Service minggu kedua. Terima kasih.